Yang sedang kalian saksikan saat ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya kekayaan hutan di Indonesia. Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayatinya. Akan tetapi, masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah penurunan populasi berbagai satwa di Indonesia, di mana hal ini perlu menjadi perhatian khusus, karena perlu disadari bahwa penurunan populasi satwa di Indonesia dapat menyebabkan kelangkaan yang memiliki dampak di segala aspek. Penurunan populasi satwa di Indonesia tidak bisa dikatakan sedikit, karena sudah banyak spesies hewan dilindungi yang sudah memasuki kategori rawan punah. Dikutip dari Badan Pusat Statistik atau BPS, sedikitnya ada 69 spesies kategori krisis, 197 spesies kategori terancam punah, dan 539 jenis kategori rentan. Para satwa tentunya memiliki habitat sebagai tempat tinggal mereka. Jika suatu satwa mengalami kepunahan, tentunya akan berdampak pada ekosistem habitatnya. Punahnya satwa akan menyebabkan runtuh atau terganggunya rantai makanan pada habitat satwa tersebut. Hal ini akan berpengaruh besar pada keseimbangan ekosistem di bumi, di mana hal tersebut dapat membuat produsen dan sebagian besar konsumen hilang dari ekosistemnya. Dengan terhubungnya semua spesies di dunia, melalui adanya sistem yang kompleks seperti jaring-jaring makanan, menurut para ahli, kepunahan satwa liar dapat merusak seluruh ekosistem. Ketika kita kehilangan satwa liar, kita kehilangan koneksi ini, dan jaringan mulai runtuh. Hilangnya satu spesies menyebabkan hilangnya spesies lain yang bergantung padanya, kata Jenny Miller, ilmuwan senior di organisasi konservasi Defenders of Wildlife yang berpusat di AS, kepada Nodal Agency. Kemudian, dengan menurunnya populasi satwa atau bahkan mengalami kepunahan, dapat berdampak pada pasokan sumber pangan manusia. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Dengan menurunnya populasi suatu satwa atau bahkan punah, maka jumlah sumber pangan manusia juga dapat menurun. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, semua organisme memerlukan makanan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan hidup dan perbaikan. Maka, dengan menurunnya populasi satwa yang dapat berdampak pada menurunnya sumber makanan bagi manusia, hal tersebut dapat menyebabkan kepunahan makhluk hidup lain seperti manusia itu tersendiri. Dikarenakan manusia tidak memiliki sumber makanan yang menyebabkan ia tidak dapat bertahan hidup. Di samping itu, tak hanya satwa liar saja yang sudah mengalami kepunahan, bahkan satwa endemik pun justru mengalami kepunahan yang lebih ekstrim. Padahal, pada tiap wilayah atau daerah pasti memiliki satwa endemik yang menjadi ikon akan wilayah tersebut. Diketahui, ada 729 jenis mamalia, 1723 jenis burung, 4813 jenis ikan, dan 282 jenis amfibi, 773 jenis reptil. Dari sekian banyaknya spesies yang ada, Indonesia juga memiliki beragam jenis hewan endemik asli Nusantara yang tersebar di berbagai pulau. Satwa endemik tersebut dapat membuat suatu wilayah yang menjadi ikonnya dapat menjadi lebih dikenal oleh para masyarakat dengan semakin menurunnya populasi atau bahkan terjadinya kepunahan pada satwa endemik. Maka dapat menghilangkan ciri khas atas wilayah tersebut sehingga wilayah tersebut tidak memiliki ikon yang melambang wilayahnya. Tak hanya itu, masih banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan akibat kepunahan suatu satwa dikarenakan satwa memiliki kontribusi yang cukup besar di dalam suatu wilayah atau bahkan dunia. Kepunahan satwa ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya adalah perburuan liar. Perburuan liar sudah tidak asing lagi jika dikaitkan dengan isu kepunahan satwa langka yang ada di Indonesia. Masih banyak masyarakat yang tidak berhati nurani yang melakukan perburuan liar dan mengambil bagian-bagian dari satwa tersebut demi keuntungan dirinya sendiri. Contohnya ada ya perburuan cula badak, kulit harimau, dan lain-lain. Lalu faktor yang kedua merupakan pembakaran hutan. Seringkali manusia masih melakukan pembakaran hutan untuk kepentingan lahan mereka sendiri. Pembakaran hutan merupakan salah satu cara instan yang banyak dipakai untuk ahli fungsi lahan.
Hal ini dikarenakan pembakaran hutan hanya memakan sedikit waktu dan tenaga untuk menggundulkan hutan tersebut. Pembakaran hutan ini termasuk salah satu faktor yang cukup fatal karena saat dilaksanakannya pembakaran hutan ini bukan hanya satwa langka, namun satwa lainnya yang hidup dalam habitat di hutan tersebut juga rusak atau punah. Hal ini menyebabkan hutan tersebut dan ekosistem yang ada di dalamnya bisa mati. Lalu yang ketiga, adanya penebangan hutan secara liar. Hal ini juga pastinya sangat mengganggu. Pembalakan hutan ini bisa merusak habitat tempat hidup satwa-satwa langka maupun tidak langka. Selain faktor aktivitas manusia yang berdampak buruk bagi habitat atau lingkungan tempat satwa hidup, kelangkaan atau bahkan kepunahan satwa bisa terjadi karena faktor alami. Lamanya masa kehamilan merupakan salah satu faktor satwa yang sudah langka menjadi semakin langka. Karena adanya masa kehamilan satwa tersebut dapat mempengaruhi keturunan dari spesies satwa itu sendiri. Beberapa satwa yang menjadi semakin langka karena faktor ini antara lain adalah badak dengan masa kehamilan yang cukup lama yaitu 15-18 bulan dan gajah yang merupakan mamalia terbesar dengan masa kehamilan sekitar 20-22 bulan. Selain lamanya masa kehamilan, terdapat satu faktor unik yang dialami oleh salah satu satwa langka yang berada di Indonesia. Satwa tersebut merupakan owa Jawa. Owa Jawa merupakan salah satu satwa endemik yang menghuni hutan Gunung Pangrango di Jawa Barat. Perburuan owa Jawa banyak dilakukan kepada bayi owa Jawa untuk dipelihara oleh manusia. Biasanya untuk mempermudah penangkapan, induk owa Jawa akan dibunuh agar bayi owa Jawa dapat lepas dan diambil. Sementara itu, di sisi lain, owa Jawa jantan memiliki sifat yang setia di mana owa Jawa jantan hanya mau berkembang biak dengan satu betina. Jadi, itulah salah satu alasan kenapa owa Jawa cepat punah, dikarenakan owa Jawa jantan yang setia, lalu pemburu yang membunuh induknya untuk mengambil anak owa Jawa yang masih lucu dan penurut. Jadi, jika salah satu dari owa Jawa meninggal, owa Jawa lainnya akan mati karena kesepian. Itulah kenapa owa Jawa cepat punah. Tentunya, kasus ini harus diberikan perhatian lebih oleh pemerintah maupun masyarakat wilayah itu sendiri. Pemerintah harus lebih tegas mengingat bahwa setiap tahunnya satwa-satwa langka yang berada di Indonesia semakin menurun jumlah spesiesnya. Pemerintah juga harus lebih mengupayakan pelestarian hewan dengan cara memperketat hukum terkait satwa-satwa langka yang ada di Indonesia, agar setiap pelaku yang membahayakan atau bahkan membunuh satwa langka tersebut demi keuntungannya sendiri atau keuntungan suatu kelompok dapat menerima sanksi yang setimpal serta efek jera. Tentunya, untuk menjaga dan melestarikan satwa-satwa langka yang berada di Indonesia, diperlukannya kerjasama antar pemerintah dan masyarakat setempat, atau bahkan masyarakat yang berada di seluruh Indonesia. Perlu dilakukannya beberapa cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti membuat suatu penangkaran. Penangkaran dapat dijadikan sebagai salah satu tempat untuk satwa langka berkembang biak dan bertahan hidup. Dengan adanya penangkaran tersebut, maka para satwa langka tetap dapat terlindung dari para pihak yang tidak bertanggung jawab serta mengincar mereka. Penangkaran tersebut juga dibuat sedemikian rupa mirip dengan habitat asli para satwa, sehingga para satwa dapat merasa nyaman untuk berada di dalam penangkaran tersebut dan tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi di lingkungan penangkaran tersebut. Dengan adanya penangkaran untuk para satwa yang dapat dibilang bahwa tingkat penjagaannya dilakukan secara optimal, maka kemurnian genetik para satwa juga tetap dapat terjamin. Selain penangkaran, peran pemerintah seperti yang sudah dijelaskan di paragraf lain juga memiliki peran yang cukup signifikan.
dalam menanggulangi fenomena kepunahan satwa di Indonesia. Langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain adalah membuat perundang-undangan mengenai perlindungan hewan dan memberikan sanksi terhadap pelaku yang memberikan atau melakukan tindakan pemicu. Contohnya adalah diberikannya sanksi terhadap orang-orang yang memelihara satwa langka, memberikan himbauan kepada masyarakat akan gentingnya populasi hewan yang akan punah akibat ulah manusia. Kesimpulan yang dapat kami peroleh adalah penurunan satwa di Indonesia dapat menyebabkan kelangkaan yang memiliki dampak di berbagai aspek. Penurunan satwa di Indonesia akan menyebabkan rusaknya ekosistem dan terganggunya kelancaran rantai makanan. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan adalah kebakaran hutan dan perburuan liar. Jika terus dibiarkan, kondisi satwa di Indonesia dapat menjadi lebih memprihatinkan. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran yang lebih tertanam pada diri individu untuk tetap memperhatikan atau tidak melakukan suatu hal yang dapat berdampak pada menurunnya populasi satwa. Upaya mengatasi permasalahan tersebut juga sangat dibutuhkan agar permasalahan ini tidak menjadi suatu permasalahan yang terus-menerus dialami oleh Indonesia. Menjaga keanekaragaman yang ada di Indonesia merupakan tugas seluruh masyarakat Indonesia. Dengan itu, mulailah dari sekarang untuk menjaga keanekaragaman satwa yang ada di sekitar kita. Jika dimulai dari sekarang dan memberi kontribusi pada konservasi, maka tindakan tersebut sudah terhitung sebagai bentuk melestarikan keanekaragaman yang ada di Indonesia dan wujud mengurangi tingkat penurunan populasi satwa di Indonesia.